Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Oswald Tarot. Di sini saya akan melakukan pick a card reading mengenai apakah dia menyesal dan ingin kembali kepada saya. Oke, di sini saya sediakan 6 pilihan batu ya. Ada batu biru, ya, biru tua. Kemudian ada batu krem, batu merah, batu hitam, batu biru muda, dan batu hijau. Oke. Di sini saya akan shuffle dulu ya kartunya untuk masing-masing batu ini. Dan kalau kamu tidak suka melihat saya menshuffle kartu, kamu bisa percepat saja videonya setelah saya upload ya video ini. Oke. Setelah video ini selesai diupload gitu ya. Di sini saya akan coba shuffle kartunya dulu ya untuk masing-masing batu. Apakah dia menyesal dan ingin kembali kepada saya untuk masing-masing batu? Apakah dia menyesal dan ingin kembali kepada saya untuk masing-masing batu? Apakah dia menyesal dan ingin kembali kepada saya untuk masing-masing batu? Apakah dia menyesal dan ingin kembali kepada saya untuk masing-masing batu? Saya akan pick ya kartunya untuk masing-masing batu. Untuk batu berwarna biru tua. Apakah dia menyesal dan ingin kembali kepada saya untuk masing-masing batu? Apakah dia menyesal dan ingin kembali kepada saya untuk masing-masing batu?
Oke, kemudian saya akan ambil juga dari Angelus Romance ya. Apakah dia menyesal dan ingin kembali kepada saya? Apakah dia menyesal dan ingin kembali kepada saya? Apakah dia menyesal dan ingin kembali kepada saya untuk masing-masing batu? Sebentar ya. Oke. Di sini saya sudah shuffle kartunya ya. Gak kelihatan ya. Ini untuk pilihan batu tua, batu berwarna biru tua, sorry. Batu berwarna biru tua. Kemudian ini untuk yang memilih batu berwarna krem. Kemudian ini untuk yang memilih batu merah berwarna merah. Lalu ini untuk yang batu berwarna hitam. Lalu ini untuk batu yang berwarna biru muda. Dan ini untuk yang batu berwarna hijau. Ya. Oke. Di sini ada biru tua, krem, merah, hitam, biru muda dan hijau. Oke, kamu bisa coba memilih dengan mengikuti intuisi kamu ya. Tarik nafas dalam-dalam ya. Pikirkan orangnya ya, orang yang ingin kamu ketahui ya dengan pertanyaannya. Pikirkan orangnya, bayangkan orangnya gitu ya. Dan kamu pikirkan pertanyaannya, apakah dia menyesal dan ingin kembali kepada saya ya. Kemudian tarik nafas dalam-dalam dan lihat pilihan kartu, pilihan batu mana yang membuat kamu tertarik. Oke. Ikuti intuisi kamu dan cobalah untuk memilih. Di sini saya akan hitung sampai 5 ya. Untuk memilih kartu-kartu ini. 1 2 3 4 dan 5. Oke, cukup ya. Di sini saya akan coba untuk reading dulu dari batu yang biru tua. Kita coba ya, lihat dan buka untuk yang memilih batu biru tua. Oke. Di sini ada kartu Three of Wands. Kemudian ada kartu Ace of Cups. Lalu ada kartu Two of Wands. Kemudian ada kartu Temperance. Lalu ada kartu Ace of Swords.
Kemudian ada kartu King of Pentacles. Lalu ada kartu Knight of Swords. Dan ada kartu Four of Cups. The Angel's Romance-nya di sini ada Release Your Ex. The time has come to clear your energy. Oke. Untuk yang memilih batu biru tua, apakah dia menyesal? Oh ya, sebelum itu di sini mungkin kamu berdealing dengan semua zodiak ada di sini ya. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian Capricorn, Taurus, Virgo, dan Libra, Gemini, Aquarius, dan Sagittarius ya. Di sini semua zodiak ada. Yang paling kuat ini ada Sagittarius di sini ya. Mungkin kamu berdealing dengan Sagittarius atau kamu sendiri yang Sagittarius. Di sini apakah dia menyesal? Jawabannya aku rasa tidak ya. Dia tidak menyesal di sini. Apakah dia menyesal dalam hubungan dengan kamu gitu ya? Apakah dia menyesal mungkin telah memutuskan kamu gitu? Di sini aku rasa dia tidak menyesal ya. Dimana aku rasa dia menunggu sesuatu langkah baru ya dalam soal asmara, menunggu cinta baru. Entah mungkin dia sedang menunggu situasi agar bisa bertemu dengan seseorang dalam hubungan asmara ya, seseorang itu baru gitu ya, jadi orang baru gitu ya. Dia mungkin ingin berkomitmen atau ingin menjalin hubungan dengan orang yang baru dalam soal asmara, atau mungkin dia ada orang baru yang dia suka di sini ya. Walaupun ada keinginan, tetapi dia masih menunggu situasi yang tepat ya, menunggu langkah yang tepat ya di sini. Tapi untuk saat ini dia memang sedang tidak melangkah ya. Di sini ada Two of Wands. Dia tidak melangkah ke orang baru tersebut, tetapi dia menunggu itu ada gitu ya, menunggu orang baru di sini. Dan di sini ada Temperance ya, dimana dia memang sedang menstabilkan, sedang healing dulu ya dari situasi chaos mungkin dengan kamu, dari situasi konflik yang terjadi di sini. Dia mencoba menenangkan diri dulu gitu ya, sehingga ketika dia sudah bisa mencapai ketenangan batin ya, ketenangan jiwa, di sini dia ingin memulai hubungan baru dengan orang baru gitu ya. Jadi aku rasa dia tidak menyesal ya, dia mencoba untuk bisa menenangkan diri gitu. Jadi mungkin dia bisa mencoba untuk menenteramkan, memaafkan gitu ya. Jadi perasaan penyesalannya itu juga bisa diredam gitu. Kemudian apakah dia ingin kembali kepada kamu? Di sini ada Ace of Swords ya. Aku rasa di sini dia tidak ingin kembali kepada kamu ya, sorry to say. Dia ingin berani untuk memulai hal yang baru. Itu tadi yang seperti aku katakan dari awal. Ini jelas sekali ya, ada Ace of Cup dan Ace of Swords. Dia ingin memulai hubungan baru dengan berani. Dia mungkin pernah berkonflik dengan kamu ya, dan dia mencoba untuk mengambil pembelajarannya dari semua itu dan memulai hal yang baru. Ya jelas sekali di sini hal yang baru. Kemudian di sini ada Knight of Pentacles. Ya, dia juga di samping penantiannya untuk bisa memulai hubungan baru dengan orang baru, di sini dia fokuskan ke karir, mencoba untuk menstabilkan keuangannya di sini ya. Yang aku rasa sebagian dari kalian di sini dia memiliki jabatan dan posisi yang bagus serta keuangannya cukup baik ya, cukup bagus. Kemudian di sini ada Knight of Swords, dan sebagian juga ya, sebagian kecil dari kalian, kalaupun dia datang ke arah kalian untuk berkomunikasi dengan kalian, itu komunikasinya itu
apa ya, tidak cukup baik gitu, tidak cukup rukun gitu. Jadi pasti ada saja permasalahan gitu ya, dan ini juga tidak bertahan lama gitu ya, komunikasi yang terjadi kalau misalnya dia berkomunikasi ya. Untuk sebagian dari kalian yang ada komunikasi itu tidak bertahan lama gitu. Dan dia seperti Four of Cups ya, dia seperti tidak termotivasi lagi gitu untuk kembali kepada kalian sebetulnya ya, sehingga komunikasinya juga tidak bertahan lama karena tidak termotivasi lagi untuk bisa kembali di sini ya. Jadi untuk yang pilih batu biru tua, mohon maaf ya. Di sini jawabannya apakah dia menyesal? Tidak. Dan apakah dia ingin kembali juga? Tidak gitu. Kemudian di Angel's Romance di sini ada release your ex, the time has come to clear your energy. Angel's Romance pun memberi saran kepada kamu untuk melepaskan energi mantan gitu ya, untuk melepaskan energi yang telah lalu gitu. Ini waktunya untuk membersihkan energi gitu ya, untuk membersihkan energi dari masa lalu, energi negatif dari masa lalu. Jadi cobalah di sini untuk move on ya. Move on, lepaskan gitu ya. Cerita ingin kembali atau cerita mengingat kerinduan di masa lalu, rindu boleh gitu, tetapi cobalah untuk tidak ingin kembali gitu ya. Cobalah untuk move on ya, lebih tepatnya cobalah untuk move on dari masa lalu. Jadi ini waktu yang tepat untuk kamu melepaskan energi masa lalu kamu. Oke, cukup ya untuk readingan yang memilih batu biru tua. Kita lanjutkan ke readingan selanjutnya. Kita lanjutkan ke readingan selanjutnya, yaitu batu krem ya, batu krem. Di sini kita buka dulu ya kartunya satu persatu untuk yang memilih batu krem. Di sini ada kartu Ten of Swords. Kemudian ada kartu The Emperor. Kemudian ada kartu The Wheel of Fortune. Lalu ada kartu King of Swords. Lalu ada kartu The High Priestess. Lalu ada kartu Queen of Wands. Kemudian ada kartu Two of Cups. Lalu ada kartu Two of Swords. Waduh, ini kelebih satu ya. Aduh ya ampun. Di sini ada The Hierophant. Oke, maaf ya, ini kelebihan satu. Dan ada Reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Untuk yang memilih batu krem ya, di sini mungkin kamu berdealing dengan Libra, Gemini, Aquarius, kemudian ada Aries, lalu ada Sagittarius, lalu ada Cancer, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, oke. Yang paling kuat di sini ada Aries, Sagittarius, Cancer ya. Bisa saja ini hanya energi, jadi tidak terlalu berpatokan kepada zodiak ya. Oh iya, dan ada Taurus ya, ada Taurus. Yang paling kuat juga ya, ada Taurus. Jadi yang paling kuat ada Taurus, Sagittarius, Aries, Cancer ya. Oke. Apakah dia menyesal dan ingin kembali kepada saya? Untuk yang pertama dulu ya, apakah dia menyesal? Di sini ada Ten of Swords ya, aku rasa dia menyesal ya. Di sini ada Ten of Swords, dimana dia sangat-sangat menyesal, sangat-sangat sedih, sangat-sangat terpukul, sangat-sangat menyesal atas kegagalan hubungan yang pernah kalian lewati ya di sini, yang pernah kalian lalui. Dia sangat menyesal, dia sangat sedih di sini ya, dia sangat terpuruk ya di sini.
Kemudian di sini ada the emperor. Dia juga menyesal atas suatu tindakannya yang cukup keras kepada kamu ya, yang cukup otoriter. Yang aku rasa dia orang yang cukup keras kepala, cukup otoriter, cukup dominan ya ketika berhubungan dengan kamu di sini. Dan untuk sebagian lagi dari kalian dia kegagalan ini juga dipicu oleh ayahnya, mungkin ya ayahnya atau omnya atau sosok the emperor gitu di dalam kehidupannya. Itu untuk sebagian kecil saja ya. Dan di sini ada the wheel of fortune, di mana dia menunggu waktu yang tepat ya di sini. Dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa mengambil suatu keputusan yang besar, yang cukup logik dan cukup tegas gitu ya. Dimana dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa mengambil suatu tindakan keputusan di sini. Dia memang aku rasa sangat logik ya orangnya, sangat logik, sangat keras kepala, dominan dan otoriter di sini ya. Hadirnya kartu the emperor dan king of swords ini gitu di sini. Kemudian apakah dia ingin kembali? Ya, dia ingin kembali yang aku rasa di sini ya. Ada the high priestess, queen of wands, two of cups ya dan two of swords. Di sini dia ingin mengikuti ya, kata hatinya, mengikuti intuisinya. Awalnya aku rasa dia bimbang ya. Awalnya aku rasa dia bimbang apakah dia harus kembali kepada kamu atau tidak. Tetapi setelah dipikirkan lagi ya secara logika tadi ya, dan secara intuisinya juga aku rasa dia kembali ya, ingin kembali kepada kamu. Awalnya dia bimbang karena satu sisi dia inginkan suatu kebebasan di sini ya, tetapi di sisi lain juga di sini dia masih mencintai kamu. Hadir kartu two of cups ya di sini. Jadi di satu sisi dia ingin kebebasan, tetapi di satu sisi dia mencintai kamu. Dan di sini dia bimbang awalnya, tetapi pada dasarnya aku rasa dia kembali ya kepada kamu dengan kekuatan cinta yang dia miliki kepada kamu, karena dia merasa kamu seseorang yang tepat, yang pantas berdampingan gitu dengan dia. Dia merasa kamu adalah sosok yang bisa membuat dia nyaman ya, yang cocok dengan dia di sini. Dan dia merasa juga kamu adalah sosok yang ramah gitu ya, yang bisa menerima dia gitu. Kemudian di sini ada two of swords ya. Memang kebimbangannya juga itu didasarkan kepada konflik yang terjadi di antara kalian berdua. Jadi dia tuh bimbang gitu antara kembali kepada kalian atau tidak. Kalau dia kembali, dia takut konflik lagi dengan kalian, takut berdebat lagi dengan kalian gitu ya, dan takut tidak bebas lagi karena dia inginkan suatu kebebasan. Tetapi ketika dia kembali kepada kalian juga, dia ingin juga kembali kepada kalian karena dia masih mencintai kalian. Di sini ada two of cups. Jadi itulah kebimbangannya. Tetapi yang aku rasa dia akan kembali gitu ya. Dia ingin kembali kepada kalian. Dan untuk sebagian dari kalian juga dia akan kembali gitu ya dengan hadirnya kartu reconciliation ini ya. Ada reconciliation, someone from your past is returning to your life. Jadi ada proses rekonsiliasi dengan kalian, ada proses kembali di sini ya. Dan di sini ada the Hierophant. Untuk sebagian dari kalian di sini ada yang ke jenjang pernikahan ya. Ada yang ke jenjang pernikahan di sini aku rasa. Dan untuk sebagian lagi dari kalian ada yang tidak ke jenjang pernikahan, tetapi memang kembali kepada orang ini, dan kalian memaafkan orang ini gitu, dan dia pun memaafkan kalian gitu, sehingga kalian ada rekonsiliasi walaupun tidak sampai ke jenjang pernikahan. Dan untuk sebagian lagi dari kalian ada sampai ke jenjang pernikahan karena kurasa kalian juga masih saling mencintai di sini ya. Jadi apakah dia menyesal? Ya. Apakah dia ingin kembali kepada kalian? Ya. Ya, jelas sekali di sini dengan ada reconciliation dan
Two of Cups ini gitu, dan the Wheel of Fortune ya, menunggu waktu. Dan takdir ya, ada yang berjodoh di sini ya, ada takdir yang mempersatukan kalian, ada yang berjodoh untuk sebagian dari kalian. Oke, cukup ya untuk readingan. Apakah dia menyesal dan ingin kembali kepada saya? Kita lanjutkan ke readingan selanjutnya. Kita lanjutkan ke readingan selanjutnya, yaitu batu berwarna merah ya. Di sini ada batu berwarna merah. Kita buka dulu ya kartunya satu persatu. Di sini ada kartu The Lovers. Kemudian ada kartu The Sun. Lalu ada kartu King of Wands. Wow. Kemudian ada kartu Eight of Swords. Lalu ada kartu Seven of Cups. Kemudian ada kartu Three of Pentacles. Lalu ada kartu The Devil. Dan ada kartu Three of Swords. Di Angel's Romance di sini ada playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Oke. Untuk yang memilih batu berwarna merah, mungkin kamu berdealing dengan Gemini, Leo, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Di sini yang aku rasa semua zodiak ada ya. Yang paling kuat ada Gemini, Leo, dan Capricorn. Oke. Apakah dia menyesal dan ingin kembali kepada saya? Untuk jawaban yang pertama dulu ya, apakah dia menyesal? Di sini aku rasa dia penyesalannya ada, tetapi sedikit ya. Penyesalannya ada tetapi sedikit. Di sini ada kartu The Lovers ya. Dia ada The Lovers, dia mencintai, ada energi mencintai ya. Mencintai di sini, dia mencintai kamu ya, ada perasaan dia mencintai kamu, dia menyayangi kamu ya. Bahkan untuk di sini ada The Sun ya, dia di sini ingin mensukseskan hubungan asmaranya gitu ya. Entah dengan siapapun, dengan siapapun yang sedang dia jalani gitu ya. Ketika bersama dengan kamu, dia ingin mensukseskan hubungannya dengan kamu di sini ya. Dia mencintai kamu ya. Ada Lovers dan The Suns. Ada King of Wands juga ya. Wow, ini 3 kartu ini bagus ya. Dimana dia mungkin awalnya dia setia gitu ya ke kamu. Dia setia, dia mencintai kamu, dia ingin menikah dengan kamu gitu ya. Tetapi timbul rasa khawatir yang dia rasa gitu ya dalam akhir hubungan gitu ya. Ada perasaan cemas, gelisah, khawatir, mungkin takut hubungan ini tidak bisa disukseskan gitu ya di sini. Dan dia ada perasaan menyesal juga ya. Ada perasaan menyesal juga di sini, kekhawatiran ada. Apakah dia menyesal ya? Dia menyesal walaupun mungkin tidak terlalu besar ya. Tetapi ada perasaan penyesalan di sini ya. Ada penyesalan, bahkan dia juga setidaknya kepikiran lah gitu, kepikiran dan membuat dia pusing, mungkin ya sakit kepala atau sakit gitu ya di sini, tetapi ya tidak berat juga sakitnya. Ada perasaan menyesal di sini. Tetapi di sini apakah dia ingin kembali? Yang aku rasa di sini tidak ya. Tidak, dia tidak ingin kembali karena ada Seven of Cups, di mana memang hubungan dengan kamu itu seperti angan-angan belaka gitu. Jadi hubungan yang sukses, yang ingin dia rajut bersama kamu itu seperti harapan yang semu, harapan yang hanya jadi harapan yang tidak tercapai gitu ya, seperti itu. Tetapi padahal
ketika awal-awal gitu bertemu dengan kamu, dia merasa happy, dia merasa mencintai kamu, dia merasa ingin mensukseskan hubungan dengan kamu. Tetapi seiring berjalannya waktu di sini ya, seiring berjalannya waktu dia merasa itu hanya sebuah angan-angan. Dan di sini ya, ketika dia mungkin di akhir gitu ya, di akhir cerita gitu, kenapa ada konflik dengan orang ini, dia menghadirkan orang ketiga di sini ya, ada pihak ketiga dan bisa jadi juga di sini dia memiliki banyak pilihan gitu ya dalam soal asmara, sehingga ketika ditanya apakah dia ingin kembali kepada kamu, tidak, karena memang ada penggantinya di sini. Seven of Cups bisa jadi dia memiliki banyak pilihan. Three of Pentacles bisa jadi dia menghadirkan orang ketiga. Di sini ada kartu angka 3 ya, Three of Pentacles dan The Devil. Wow. Bisa jadi dia dengan orang ketiganya juga sudah addict ya. Maksudnya dia mungkin bergairah gitu kepada orang ketiganya ya. Sudah mungkin sebagian dari kalian melakukan hubungan gitu ya, hubungan seksual gitu. Dan untuk sebagian lagi dari kalian, kalau misalnya dia tidak melakukan hubungan seksual, dia cukup berambisi gitu ya, cukup ambisius gitu, cukup ingin memiliki orang ketiga tersebut. Atau dia juga bisa ingin memiliki lebih gitu dari satu orang hubungannya di sini ya, lebih dari satu orang, karena dia memang memiliki ambisi yang cukup besar ya dengan hadirnya kartu Seven of Cups dan The Devil ini. Ambisi yang cukup besar untuk bisa memiliki pasangan lebih dari satu di sini ya. Ini hubungannya cukup toksik ya di akhir cerita gitu, cukup toksik orangnya. Mungkin karena sebelumnya dia menggantungkan cintanya yang cukup besar, tetapi di akhir cerita terjadi konflik sehingga dia menjadi orang yang seperti ini gitu ya. Dan ada Three of Swords di mana dia juga tersakiti gitu ya, tersakiti, atau kamu yang tersakiti di sini ya, karena menghadirkan pihak lain, pihak ketiga di sini ya. Dan dia seperti tok gitu ya, seperti tidak ingin kembali karena memang sudah ada orang ketiga di sini ya. Ini jelas sekali ya kartu angka 3 di sini. Orang ketiga atau orang ya lebih dari satu gitu. Dan di sini Seven of Cups gitu. Dan ini memang hubungan yang toxic, ada The Devil gitu ya. Jadi apakah kamu bisa menilai apakah hubungan ini toksik? Karena di sini kartunya juga cukup toksik ya. Cukup toksik. Walaupun di awal tidak gitu. Di awal memang bagus, tetapi di akhir jadi toksik hubungannya gitu. Dan dia menjadi seperti terkesan ya tidak setia gitu di sini ya, terkesan tidak setia gitu ya. Ya dia kurang setia ya di sini. Kemudian di sini juga di Angel's Romance ada playfulness. To recap, to romance allow your inner youthful spirit of fun to shine ya. Jadi di sini energi dia itu seperti main-main ya untuk sekarang. Dia energinya main-main. Jadi cuman main-main aja gitu ya, karena dia happy kesana kemari dengan si A, si B, si C gitu ya. Dan ini dia energi main-main banget ya sekarang, untuk sekarang. Jadi ya aku rasa sudah istirahat dulu aja gitu ya dengan orang ini, karena energinya cukup toksik. Dia main-main, menghadirkan pihak-pihak lain gitu ya di dalam hubungan ini gitu. Jadi apakah dia menyesal kepada kamu? Jawabannya ada ya, ada penyesalan walaupun tidak terlalu besar. Dan apakah dia ingin kembali kepada kamu? Jawabannya tidak ingin kembali ya, karena memang ada orang yang bisa ada orang ketiga lah gitu yang bisa mengalihkan perhatiannya, pikirannya gitu. Oke. Dan dia energinya untuk sekarang main-main ya. Cukup ya untuk readingan yang memilih batu merah. Kita lanjutkan ke readingan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke readingan selanjutnya, yaitu batu berwarna hitam ya. Batu berwarna hitam. Kita buka dulu ya kartunya satu persatu.
Di sini ada kartu Six of Cups. Kemudian ada kartu Queen of Cups. Lalu ada kartu Six of Pentacles. Lalu ada kartu Page of Swords. Kemudian ada kartu Knight of Wands. Lalu ada kartu Three of Cups. Kemudian ada kartu Death. Dan ada kartu Eight of Wands. The Angel's Romance di sini ada keep an open mind. Your soulmate might differ from your usually type and expectation. Oke, untuk yang memilih batu berwarna hitam, mungkin kamu berdealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian ada Capricorn, Taurus, Virgo, Libra, Gemini, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagittarius dan Scorpio ya di sini. Di sini aku rasa semua zodiak ada ya. Yang paling kuat ada Scorpio ya. Tetapi semua zodiak ada. Oke. Apakah dia menyesal dan ingin kembali kepada saya? Di sini untuk pertanyaan apakah dia menyesal dulu ya. Apakah dia menyesal kepada saya? Jawabannya ini lebih ke arah rindu ya, rindu. Kalau menyesal aku rasa tidak ya, tetapi rindu. Rindu di sini. Ada Six of Cups. Ya, dia rindu kepada kamu ya, untuk yang memilih batu hitam. Dia merindukan kamu, dia mengingat masa-masa kenangan manis bersama kamu di sini ya. Dan ada Queen of Cups. Dia masih memiliki perasaan cinta kepada kamu. Dia masih mencintai kamu, dia masih menyayangi kamu dan dia rindu di sini kepada kamu ya. Di sini jelas sekali rindu. Dan di sini ada Six of Pentacles. Dia rindu masa-masa di mana kalian saling berbagi perhatian di sini ya, berbagi kasih sayang di sini ya. Rindu akan suatu situasi yang menyenangkan, ada kenangan manis gitu ya, saling berbagi gitu ya, berbagi kasih sayang. Dia merindukan kamu untuk yang memilih batu hitam. Kemudian di sini ada Page of Swords di mana dia untuk saat ini tuh suka stalkingin kamu, suka kepoin kamu, bahkan mungkin dia bertanya kepada orang-orang terdekat kamu gitu ya, gimana kabar kamu gitu ya. Dia sering stalkingin kamu di sini ya, bisa lewat medsos atau bisa lewat orang di sini ya. Ya, ini energi rindu yang aku rasa ya. Apakah dia menyesal? Ini lebih ke rindu ya. Menyesal tidak, tetapi rindu. Kemudian apakah dia ingin kembali kepada saya? Apakah dia ingin kembali kepada saya? Jawabannya di sini ya. Dia ingin kembali walaupun energinya itu masih datang dan pergi. Jadi mungkin ketika dia rindu di sini, dia ingin datang kepada kamu untuk bisa rekonsiliasi dengan kamu gitu ya, untuk bisa kembali dengan kamu. Tetapi di masa-masa di kemudian hari atau situasi yang lain, dia tiba-tiba pergi dari kamu ya, seperti tidak ada komunikasi dengan kamu di sini ya. Dia seperti mengakhiri komunikasi dengan kamu gitu. Jadi dia energinya masih datang pergi gitu di sini. Apakah dia ingin kembali? Ya ingin. Bahkan mungkin dia datang di sini ya. Tetapi di satu situasi ya, ketika dia sudah datang kepada kamu, dia seperti mengakhiri dulu komunikasi dengan kamu. Dia mungkin tidak berkomunikasi lagi gitu dengan kamu. Jadi energinya di sini datang dan pergi. Di sini ada The Angel's Romance, di sini ada Keep an Open Mind. Your soulmate may differ from your usually type and expectation. Jadi di sini kamu disarankan untuk bisa membuka ya pikiran kamu. Cobalah untuk bisa terbuka dalam situasi ini ya, pemikirannya gitu. Jadi mungkin memang ini dia
orangnya cukup berbeda ya karakternya dari apa yang kamu harapkan gitu. Mungkin kamu berharap dia seseorang yang setia gitu, dia seseorang yang tidak mudah untuk datang dan pergi, tetapi kenyataannya dia seperti itu. Cobalah untuk kalau kamu ingin bersama dia, cobalah untuk menerima dia dulu ya yang seperti itu energinya gitu ya. Tapi kalau kamu orang yang mencari orang yang cukup setia, cukup berkomitmen dengan hubungan, coba kamu lebih tegas lagi gitu untuk lebih tegas lagi untuk mengkomunikasikan kepada dia kalau kamu lebih memerlukan orang ya untuk sebagai pasangan itu yang berkomitmen gitu dan memegang prinsip gitu. Jadi tidak pelin-pelan untuk datang dan pergi gitu ya. Tinggal keputusan atau pengambilan tindakan itu tergantung kamu juga ya. Apakah kamu menerima dia dengan yang seperti ini atau memberikan dia ultimatum gitu ya, ultimatum. Jadi energinya em, datang dan pergi ya di sini. Jadi itu juga tergantung kamu gitu. Ini energinya bisa saja ya menjadi pasangan kamu kembali gitu ya. Tetapi apakah kamu bisa menerima akan perbedaan sifat yang mungkin berbeda dari ekspektasi kamu, dari harapan kamu gitu ya. Jadi di sini apakah dia menyesal meninggalkan kamu? Mungkin ya, apakah dia menyesal? Di sini jawabannya tidak, dia hanya rindu kepada kamu. Dan apakah dia ingin kembali kepada kamu? Iya, dia ingin kembali, dia mungkin akan kembali, tetapi dia juga mudah untuk pergi lagi gitu. Oke, cukup ya untuk readingan yang memilih batu berwarna hitam. Kita lanjutkan ke readingan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke readingan selanjutnya yaitu batu biru muda. Kita buka dulu ya kartunya satu persatu untuk yang memilih batu biru muda. Di sini ada kartu Two of Pentacles. Kemudian ada kartu Knight of Pentacles. Lalu ada kartu The Empress. Kemudian ada kartu Ten of Pentacles. Lalu ada kartu Eight of Cups. Kemudian ada kartu Nine of Pentacles. Lalu ada kartu Eight of Pentacles. Dan ada kartu Judgment. Oke. Di Angel Romance di sini ada separation. Time apart from your partner is on the horizon. Oke. Oke, untuk yang memilih batu berwarna biru muda, mungkin kamu berdealing dengan Capricorn, Taurus, Virgo, kemudian ada Libra, Taurus, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ya, dan ada Scorpio. Jadi di sini yang paling kuat juga di sini ada Libra, Taurus, dan Scorpio. Tetapi tidak selalu berpatokan kepada zodiak ya, bisa saja itu hanya energi. Oke. Apakah dia menyesal dan ingin kembali kepada saya? Untuk jawaban pertanyaan pertama, apakah dia menyesal? Di sini jawabannya adalah tidak ya, yang aku rasa di sini. Dia tidak menyesal, dia lebih fokus ke karir ya. Ada Pentacles ya, 3 kartu Pentacles. Di sini ada Two of Pentacles, Knight of Pentacles, dan Ten of Pentacles. Dia lebih fokus ke karir di sini ya, ke karir. Dia mencoba memanage keuangannya di sini ya, memanage mengatur keuangan gitu ya, memanage karirnya, merencanakan karirnya di sini ya. Di sini dia lebih fokus ke karir, merencanakan karir gitu ya. Dan di sini ada Ten of Pentacles juga. Dia aku rasa karena memang fokus ke karir, makanya dia stabil, sejahtera secara materi ya. Secara finansial dia tercukupi di sini.
Kemudian di sini ada The Empress juga ya, dimana dia lebih membahagiakan ya orang-orang di sekitarnya, bisa jadi membahagiakan juga ibunya di sini ya, lebih nyaman dengan dirinya sendiri gitu ya. Dia ada kenyamanan batin dan kenyamanan fisik ya. Kenyamanan batin, jiwanya dia nyaman, dan kenyamanan secara materi juga gitu ya. Dan aku rasa dia membahagiakan orang-orang di sekitarnya di sini ya, terutama ibunya ya di sini. Jadi yang aku rasa dia lebih ke karir ya untuk saat ini. Jadi apakah dia menyesal juga? Dia tidak, di sini tidak menyesal. Dia fokus ke karir, bahkan mungkin dia tidak terlalu terfikirkan gitu ya tentang hubungan dengan kamu, dia karena pikirannya tuh fokus ke karir gitu. Kemudian apakah dia ingin kembali kepada saya? Di sini aku rasa dia tidak ya, tidak juga ingin kembali kepada kamu, tidak. Di sini ada Eight of Cups ya. Ketika hubungan ini berakhir, ketika salah satu dari kalian meninggalkan hubungan ini, entah kamu atau dia yang meninggalkan, dia merasa sedih ya. Dia sempat sedih, dia sempat merasa ditinggalkan, merasa kesepian gitu ya, merasa ditinggalkan oleh seseorang yang dicintai. Ada perasaan itu ya ketika hubungan ini berakhir. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena dia itu tadi fokus ke karir ya, dia merencanakan masa depan, maka dia di sini nyaman gitu ya. Bahkan untuk sebagian dia ini yang masih single, di sini ada yang masih single dan dia nyaman dengan kesinglelannya ya. Dia nyaman dengan buah-buah yang dia tanam. Dia nyaman dengan buah-buah dari hasil kerja kerasnya gitu. Jadi teralihkanlah dari rasa sedih ini ya, hubungan yang merasa tertinggal, teralihkan ke karir. Yang aku rasa nih di sini juga jelas ada Eight of Pentacles. Dia karir banget ya, workaholic nih, dan pekerja keras gitu ya, pekerja keras. Dia alihkan fokusnya ke karir, alihkan fokusnya, kalau misalnya belum bekerja atau masih sekolah gitu, pendidikan gitu ya, di sini dia fokus ke pendidikannya. Kalau yang udah bekerja tentu ke karirnya ya. Kalau misalnya di sini juga bisa jadi fokus ke hobinya gitu. Jadi dia lebih fokus ke apa yang dia sukai, apa yang membangun gitu ya, apa, keterampilannya gitu. Jadi ini aku rasa fokus ke karir banget ya, workaholic. Kemudian di sini ada Jasmine. Sorry, Jasmine. Oke, Jasmine, dimana dia sedang suka dengan kebebasan, dia senang dengan kebebasan, dan dia juga aku rasa sudah memaafkan ya dari luka-luka yang pernah terjadi dengan kalian, dari rasa sedih gitu, dia sudah memaafkan. Jadi dia membebaskan pikiran, perasaan sakit itu sudah dibebaskan, sehingga dia lebih ke diri sendiri, dia lebih bebas gitu ya pikirannya kalau soal asmara, dan dia alihkan ke karir. Wow, ini pekerja keras banget ya. Jadi kemudian di Angel's Romance di sini ada separation, time apart from your partner is on the horizon. Jadi memang jelas ya hubungan kalian memang sudah benar-benar berakhir di sini, dan perasaannya pun aku rasa sudah berakhir gitu ya. Tidak ada rasa penyesalan dari dia, tidak ingin kembali juga. Jadi memang sudah jelas berakhir. Di sini ada separation ya. Dan di sini untuk kamu juga coba fokuskan, alihkan pikiran kamu ke hal-hal yang positif di dalam hidup kamu ya, entah itu ke karir gitu ya, atau membahagiakan diri sendiri, membahagiakan orang-orang di sekitar kalian, membahagiakan orang tua kalian gitu. Jadi kalian perlahan-lahan untuk bisa move on dari orang ini ya, karena aku rasa dia juga ini berhasil move on gitu. Apakah dia menyesal? Tidak. Apakah dia ingin kembali? Juga tidak gitu. Oke, cukup ya untuk readingan yang memilih batu biru muda. Kita lanjutkan ke readingan selanjutnya. Kita lanjutkan ke readingan selanjutnya, yaitu yang memilih batu berwarna hijau. Ya, hijau. Kita buka dulu ya kartunya satu persatu. Di sini ada kartu Page of Pentacles. Kemudian ada kartu Six of Wands. Lalu ada kartu Nine of Wands. Kemudian ada kartu The Hermit. Dan ada kartu Strength.
Lalu ada kartu Ten of Wands. Kemudian ada kartu Seven of Wands. Kemudian ada kartu The World. Di Angel's Romance di sini ada Getting to Know Each Other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Oke. Oke, untuk yang memilih batu berwarna hijau, di sini mungkin kamu berdering dengan Capricorn, Taurus, Virgo, kemudian ada Aries, Leo, Sagittarius, ya, ada Virgo, Leo, dan Capricorn. Oke. Di sini yang paling kuat ada Virgo, Leo, dan Capricorn, ya. Tetapi tidak selalu berpatokan kepada zodiak, ya. Bisa saja zodiak itu hanyalah energi. Oke. Apakah dia menyesal dan ingin kembali kepada saya? Untuk pertanyaan yang pertama dulu ya, apakah dia menyesal? Di sini jawabannya aku rasa tidak ya. Di sini dia tidak menyesal, dia lebih ke mengambil pembelajaran hidup gitu. Mengambil pembelajaran hidup. Di sini ada Page of Pentacles, di mana yang aku rasa dia lebih mengalihkan pikirannya itu ke karir, ke hobi, ke keterampilan atau ke pendidikan, dan dia mencoba untuk membahagiakan dirinya, ya, mensukseskan dirinya. Ada Six of Wands, ya. Aku rasa sebagian dari kalian mungkin dia sedang melakukan suatu perayaan di sini ya, perayaan, entah itu pencapaian suatu yang dia fokuskan atau ada perayaan lah yang dia, walaupun kecil-kecilan ya, ada perayaan yang dia rayakan gitu. Di sini dia lebih fokus ke dirinya sendiri dan fokus ke kebahagiaan diri di sini ya. Dan di sini ada Nine of Wands, di mana dia, aku rasa dia untuk sebagian dari kalian ini singles ya, singles, dan dia lebih menjaga apa ya, tembok gitu ya dari orang-orang yang mungkin membuat dia terluka gitu. Di sini dia juga orangnya cukup percaya akan dirinya sendiri, jadi tidak terlalu mendengarkan apa kata orang gitu ya. Ketika dia bahagia dengan dirinya sendiri, ya dia lakukan apa yang dia menurut dia bahagia, ya dia lakukan gitu, seperti itu ya. Jadi dia lagi ada happy-happynya juga untuk sekarang ya. Kemudian di sini ada The Hermit ya, dia dari pengalaman luka masa lalu, dari kegagalan hubungan yang pernah terjadi dengan kalian. Di sini dia mencoba untuk bersikap dewasa ya, mengambil pembelajaran dari pengalaman tersebut. Dan di sini dia mencoba untuk berbijaksana dan mencoba untuk healing juga ya dari situasi itu dengan bijaksana dan dewasa. Jadi di sini tidak tidak terlihat ya ada energi penyesalan. Ini lebih ke cara dia untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, yang aku rasa ya. Dia mencoba untuk move on juga, dia mencoba untuk bijaksana dalam situasi ini. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah dia ingin kembali kepada saya? Di sini jawabannya juga tidak ya, jawabannya tidak. Ada kartu Strength, di mana dia dengan berusaha keras gitu ya, dengan berusaha keras dari mulai pikiran maupun tindakan, dia mencoba untuk mengakhiri ini semua gitu. Walaupun memang mungkin ada beban-beban yang masih dia rasa gitu ya sampai sekarang, entah itu beban tanggung jawab ya, atau beban yang memang dia pikul gitu ya, ucapan dia, atau beban-beban tanggung jawab lainnya gitu. Ada, dia merasa berat sebetulnya untuk mengakhiri ini semua. Dia merasa berat untuk bisa menyelesaikan situasi ini gitu ya, untuk bisa berakhir gitu ya situasi ini dan move on gitu ya. Sebetulnya dia merasa berat dan dia harus berjuang keras untuk itu. Tetapi di sini dia harus lakukan dan dia harus tetap kekeh gitu ya pada pendiriannya untuk bisa mengakhiri ini semua. Dan aku rasa di sini ada The World ya. Dia bisa mencapai sesuatu kebahagiaan juga ya pada akhirnya dengan mengakhiri ini semua. Dia yakin dengan kebahagiaan juga di sini yang dia rasa dia akan mencapainya setelah dia bisa mengakhiri ya situasi chaos mungkin dengan kamu, situasi dimana kalian mungkin masih ada sisa-sisa
ya, komunikasi yang kurang baik itu dia ingin akhiri semua gitu ya di sini. Dan dia merasa kalau dia bisa mengakhiri ini semua. Dia merasa kalau dia sanggup untuk mencapai suatu kebahagiaan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi di sini energinya energi move on ya yang aku rasa. Dengan dia membahagiakan diri sendiri, dengan dia mencoba untuk dewasa dalam situasi ini, mencoba untuk healing gitu. Kemudian di Angel's Romance di sini getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bonds depends. Jadi walaupun dia move on dari kamu, dia healing dari kamu, dan dia mengakhiri ya situasi chaos ini dengan kamu, dia sebetulnya masih ingin berteman baik gitu dengan kamu ya. Di sini ingin berteman baik dengan kamu, dan pertemanan itu tentunya akan menjadi lebih baik ya, karena pada dasarnya kalian mengenal satu dengan yang lain gitu. Jadi kalian saling mengenal, jadi kalian tahu gitu ya baik buruknya gitu ya, suka tidak sukanya gitu dengan kalian. Jadi di sini memperdalam suatu ikatan dalam hal pertemanan yang aku rasa. Jadi kalian bisa memperdalam ikatan ya dengan pertemanan gitu. Jadi menjadi teman baik gitu istilahnya ya, teman baik. Dan jadi apakah dia menyesal berhubungan atau mengakhiri hubungan dengan kamu di sini? Tidak yang aku rasa ya. Apakah dia ingin kembali? Juga tidak. Oke, cukup ya untuk readingan. Apakah dia menyesal dan ingin kembali kepada kamu di sini ya? Jawabannya tidak. Tetapi kalian bisa berteman baik. Oke, cukup ya untuk readingan batu berwarna hijau. Oke, cukup ya untuk masing-masing pile dibacakan. Ingat ini general reading, jadi readingan ini dibawa fun saja ya, dibawa fun reading ya. Tidak perlu diambil pusing, kalian tetap harus membahagiakan diri kalian sendiri apapun hasil readingannya. Oke, cukup, dan semoga yang baik-baiknya resonate. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang menyinggung kalian. See you next time. Bye-bye.